Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Syahdaranisa Putri. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu elektrokardiogram atau EKG dan bagaimana cara membacanya. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung dalam setiap detak. Impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Otot akan menegang dan memompa darah dari jantung akibat adanya gelombang ini. Dari tes EKG ini bisa diketahui kelainan pada jantung pasien untuk dilakukan langkah selanjutnya. Dari proses EKG jantung, dokter akan mendapat dua informasi mengenai keadaan jantung pasien. Pertama, dokter bisa mengetahui jangka waktu perjalanan gelombang listrik melewati jantung lewat pengukuran interval pada elektrokardiogram. Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang listrik untuk berjalan dari satu bagian jantung ke bagian lain dapat menunjukkan apakah aktivitas kelistrikan jantung normal atau tidak. Kedua, dari pengukuran jumlah aktivitas kelistrikan yang melewati otot jantung, dokter dapat melihat apakah ada bagian jantung yang membesar atau bekerja terlampau keras. Hal itu menunjukkan adanya kelainan pada kerja jantung. Kenapa tes EKG diperlukan? Tes EKG diperlukan untuk membantu diagnosis kondisi jantung pasien. EKG jantung juga dibutuhkan untuk memantau secara rutin kondisi orang yang sudah terdiagnosis mengalami masalah jantung. Dokter dapat menggunakan elektrokardiogram untuk menelisik dugaan gejala masalah jantung, misalnya nyeri dada, jantung berdebar, pusing, atau napas pendek yang dikeluhkan oleh pasien. EKG jantung bisa membantu mendeteksi yaitu yang pertama aritmia, yaitu detak jantung tak teratur, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kedua, penyakit jantung koroner, yaitu kondisi ketika suplai darah ke jantung terhambat atau terganggu oleh adanya penumpukan lemak. Yang ketiga, serangan jantung, yaitu kondisi ketika suplai darah ke jantung tiba-tiba terhenti. Yang terakhir, kardiomiopati atau lemah jantung, yaitu kelainan otot jantung yang membuat jantung sulit memompa darah. Apa saja persiapan untuk menjalani elektrokardiogram? Tidak ada persiapan khusus sebelum pemeriksaan elektrokardiogram. Pasien dapat makan dan minum seperti biasa, namun agar berjaga-jaga, agar hasil rekam jantung tidak terganggu, Anda dianjurkan untuk menerapkan aktivitas di bawah ini sebelum pemeriksaan, yaitu tidak merokok sebelum pemeriksaan dilakukan, tidak minum air es dan berolahraga, menghindari pemakaian krim atau lotion berminyak karena elektroda bisa sulit menempel di kulit, sebisa mungkin tidak mengenakan celana panjang karena elektroda juga perlu ditempelkan pada kaki, mengenakan pakaian yang mudah dilepas agar elektroda mudah dipasang pada kulit dada, cukur bulu dada jika Anda memilikinya. Bagaimana prosedur elektrokardiogram dilakukan? Pemeriksaan elektrokardiogram dapat dilakukan di klinik ataupun rumah sakit. Prosedurnya adalah sebagai berikut, yaitu pasien diminta berbaring di meja pemeriksaan, pasien akan diminta membuka pakaian atas, melepas aksesoris seperti kalung, gelang, ikat pinggang, handphone yang mungkin dapat mempengaruhi hasil. Petugas medis akan meletakkan beberapa elektroda pada lengan, kaki, dan dada pasien. Elektroda yang terhubung ke komputer tersebut akan merekam aktivitas listrik jantung. Aktivitas listrik jantung akan ditampilkan di layar komputer dan hasil dicetak pada lembaran kertas. Prosedur rekam jantung biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit. Selama proses ini, jangan menggerakkan anggota tubuh dan jangan berbicara. Persiapan pasien. Persiapan pemasangan elektroda. Pemeriksaan EKG membutuhkan kontak langsung antara elektroda dengan kulit dada, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Perlekatan yang tidak baik antara kulit dan elektroda dapat mengganggu hasil perekaman jantung. Untuk itu, diperlukan persiapan pasien sebagai berikut, yaitu membuka baju, bra pada pasien wanita, sepatu, kaos kaki, sarung tangan, jam, gelang, dan aksesoris lain yang terbuat dari logam. Yang kedua, memastikan bagian yang akan ditempelkan elektroda bersih, bila perlu diusap dengan kasa, basah, atau alkohol. Yang ketiga, mencukur bulu dada pada pria dengan bulu dada yang lebat, yang dapat mengganggu perlekatan elektroda.
Pemeriksaan EKG akan mengekspos bagian atas tubuh pasien, sehingga harus dilakukan di tempat tertutup. Apabila semua elektroda sudah terpasang dengan baik di tubuh pasien dan sudah terhubung dengan kabel, sebisa mungkin pasien ditutupi dengan gaun. Bila pemeriksaan dan pasien berbeda jenis kelamin, sebisa mungkin ditemani oleh keluarga pasien atau perawat. Alat rekam jantung atau EKG harus dipastikan selalu berfungsi dengan baik, sehingga perlu dikalibrasi secara berkala. Terdapat berbagai macam alat EKG, tetapi secara umum memiliki komponen sebagai berikut, yaitu mesin atau alat perekam, biasanya dilengkapi dengan layar untuk melihat pola aliran listrik sebelum direkam dan dicetak pada kertas. 6 elektroda prekordial dan 4 elektroda ekstremitas. Kabel penghubung elektroda dengan mesin, gel untuk menempelkan elektroda pada kulit pasien, kasa dan alkohol, kertas EKG. Pada pemasangan elektroda, perlu diperhatikan simbol yang tertulis pada kabel dan elektrodanya. Elektroda harus dipasangkan pada tempat yang tepat dengan kabel yang benar. Pemasangan kabel dan elektroda yang salah dapat menyebabkan hasil EKG menjadi salah interpretasi. Posisi pasien. Pasien tidur dengan posisi supin, atau jika pasien merasa tidak nyaman, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan posisi Fowler. Pasien yang diperiksa dengan posisi selain supin harus dicatat dalam pelaporan. Pemeriksaan harus memastikan pasien tidak menyentuh logam, baik logam di tempat tidur atau logam lainnya. Ekstremitas pasien harus ditopang oleh tempat tidur agar mencegah kontraksi otot yang dapat menyebabkan artefak pada hasil EKG. Prosedur pemeriksaan EKG terdiri dari pemasangan elektroda di ekstremitas, elektroda prekordial, dan perekaman. Pemasangan elektroda di ekstremitas. Pemasangan elektroda pertama adalah elektroda di ekstremitas ini. Prinsip pemasangan adalah elektroda dipasangkan di distal dari bahu dan pinggang sehingga tidak harus tepat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Namun, pemasangan elektroda tepat pada pergelangan tangan dan kaki masih menjadi pilihan utama karena ditemukan perbedaan durasi dan voltase EKG apabila elektroda dipasangkan di tempat lain. Elektrokardiogram atau EKG sebenarnya adalah rekaman aktivitas listrik jantung, di mana aktivitas listrik atrium digambarkan oleh gelombang P dan aktivitas listrik ventrikel digambarkan oleh gelombang QRS dan T. Sederhananya, EKG adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung kita berupa aktivitas atrium maupun ventrikel. Kalau kamera merekam kejadian dengan hasil gambar, maka EKG merekam aktivitas listrik jantung kita dengan pola garis-garis. Tujuan membaca EKG adalah kemampuan untuk menentukan apakah komponen EKG normal atau tidak normal atau patologis. Fase pompa jantung terdiri dari dua komponen, yaitu sistolik dan diastolik. Fase sistolik dan diastolik masing-masing diwakili oleh komponen EKG normal. Terdapat 5 gelombang utama pada EKG, yaitu P, Q, R, S, dan T. P adalah gelombang yang merupakan defleksi positif pertama pada EKG yang menggambarkan depolarisasi atrium. Q, gelombang Q ini merupakan defleksi negatif pertama pada EKG yang menggambarkan awal depolarisasi ventrikel. Defleksi negatif pertama sebelum gelombang R. R, gelombang R merupakan defleksi positif pertama setelah gelombang P yang menggambarkan awal depolarisasi ventrikel. S, gelombang S ini adalah defleksi negatif kedua pada EKG yang menggambarkan akhir depolarisasi ventrikel. Gelombang ini adalah akhir dari kompleks QRS. Sedangkan T, gelombang T adalah defleksi positif setelah setiap kompleks QRS. Gelombang ini mewakili repolarisasi ventrikel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.